Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ari Sugianto, mahasiswa program studi Information System BINUS Online. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang berjudul Introduction to Machine Learning for Data-Driven Decision Making. Saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat dan menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data tersebut dimanfaatkan untuk membantu proses pengambilan keputusan melalui teknologi machine learning. Melalui materi ini, kita akan mempelajari konsep dasar machine learning, mengenal berbagai jenis data yang digunakan, memahami bagaimana proses machine learning bekerja, serta melihat beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembahasan, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan kita mampu memahami apa itu machine learning dan bagaimana teknologi tersebut bekerja. Selain itu, kita akan juga mengenal beberapa jenis data yang sering digunakan dalam proses analisis, memahami pentingnya menggabungkan berbagai sumber data, mengetahui alur sederhana proses machine learning, serta mengenal beberapa algoritma yang umum digunakan. Di akhir materi, kita juga akan melihat bagaimana machine learning diterapkan dalam berbagai bidang untuk membantu proses pengambilan keputusan. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian atau pengenalan machine learning. Machine learning merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang telah tersedia, kemudian mengenali pola yang ada pada data tersebut, dan akhirnya menghasilkan prediksi maupun rekomendasi tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap kondisi. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa membandingkannya dengan cara manusia belajar. Misalnya, seorang anak melihat banyak gambar kucing, awalnya anak tersebut belum mengetahui mana yang merupakan kucing. Namun setelah melihat banyak contoh, lama-kelamaan ia dapat mengenali bentuk, telinga, mata, maupun ciri khas seekor kucing. Machine learning bekerja dengan cara yang hampir sama. Sistem diberikan banyak data sebagai contoh. Kemudian sistem mempelajari pola dari data tersebut hingga akhirnya mampu mengenali pola baru dan memberikan prediksi. Saat ini, machine learning berkembang sangat pesat karena didukung oleh banyaknya data digital dan kemampuan komputer yang semakin tinggi. Setelah memahami machine learning, pertanyaannya adalah, mengapa data sangat penting? Jawabannya karena kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Semakin baik data yang dimiliki, maka hasil analisis juga akan semakin baik. Data dapat berasal dari berbagai sumber. Contohnya adalah data penjualan yang digunakan perusahaan untuk mengetahui produk yang paling laris, misalnya. Kemudian terdapat data pelanggan yang membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumennya. Ada juga data cuaca yang digunakan untuk membuat perkiraan kondisi cuaca. Selain itu, terdapat data pasar keuangan yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham maupun kondisi pasar. Setiap jenis data memberikan informasi yang berbeda. Oleh karena itu, menggabungkan beberapa jenis data seringkali menghasilkan informasi yang lebih lengkap sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Salah satu contoh data yang sering digunakan dalam machine learning adalah data pasar saham. Pada slide ini terdapat istilah OHLCV. OHLCV terdiri dari 5 komponen utama.
Open merupakan harga pembukaan suatu saham pada awal perdagangan. High merupakan harga tertinggi yang dicapai selama perdagangan berlangsung. Low merupakan harga terendah pada hari tersebut. Close adalah harga penutupan ketika perdagangan selesai. Sedangkan volume menunjukkan jumlah saham yang diperdagangkan. Sebagai contoh, sebuah saham dibuka pada harga Rp1.000. Selama perdagangan, harga tertingginya mencapai Rp1.100. Kemudian sempat turun menjadi Rp980 dan akhirnya ditutup pada harga Rp1.050. Selain harga, volume perdagangan juga penting karena menunjukkan seberapa aktif suatu saham diperdagangkan. Semakin tinggi volume transaksi, biasanya menunjukkan bahwa saham tersebut sedang banyak diperhatikan oleh para investor. Selain data harga saham, terdapat juga konsep yang dikenal sebagai ESG. ESG merupakan singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Environmental berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjaga lingkungan, misalnya mengurangi emisi karbon atau mengelola limbah dengan baik. Sosial berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, pelanggan, maupun masyarakat di sekitarnya. Sedangkan governance berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, dan pengelolaan perusahaan yang profesional. Saat ini, banyak investor tidak hanya melihat keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan aspek ESG sebagai salah satu pertimbangan sebelum melakukan investasi. Mengapa kita perlu menggabungkan berbagai jenis data? Setiap data memiliki kelebihan masing-masing. Data pasar memberikan informasi mengenai kondisi perdagangan saham, sedangkan data ESG memberikan gambaran mengenai kualitas perusahaan dari sisi lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bayangkan, jika kita hanya menggunakan data harga saham, kita hanya akan mengetahui bagaimana harga bergerak. Namun, jika ditambahkan data ESG, maka kita juga memperoleh informasi mengenai kualitas perusahaan. Dengan menggabungkan kedua jenis data tersebut, informasi yang didapat atau diperoleh menjadi lebih lengkap, sehingga machine learning dapat menghasilkan analisis yang lebih baik. Konsep menggabungkan berbagai sumber data seperti ini merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam bidang sistem informasi. Berikut merupakan alur sederhana dari proses machine learning. Tahap pertama adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian setelah data terkumpul, dilakukan proses pembersihan data atau data cleaning. Tujuannya adalah menghapus data yang kosong, tidak lengkap, atau tidak sesuai agar kualitas data menjadi lebih baik. Selanjutnya, dilakukan feature engineering. Pada tahap ini, data diolah menjadi informasi yang lebih bermanfaat, sehingga model lebih mudah mempelajari pola. Kemudian, model machine learning dilatih menggunakan data tersebut. Setelah proses pelatihan selesai, model dapat digunakan untuk menghasilkan prediksi. Tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah model sudah memberikan hasil yang baik atau masih perlu diperbaiki. Ada banyak algoritma machine learning yang dapat digunakan. Pada materi ini, kita mengenal tiga contoh algoritma yang cukup populer. Yang pertama adalah random forest. Model ini bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree sehingga hasil prediksi menjadi lebih stabil.
Yang kedua adalah XGBoost. Model ini dikenal memiliki performa yang lebih tinggi dan sering digunakan dalam berbagai kompetisi kompetisi machine learning. Yang ketiga adalah CatBoost. Model ini merupakan salah satu algoritma boosting yang dirancang agar mampu menangani berbagai jenis data dengan lebih efisien. Masing-masing model memiliki kelebihan dan dapat dipilih sesuai kebutuhan analisis. Setelah model selesai dibuat, kita perlu mengetahui apakah model tersebut bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan proses evaluasi. Salah satu metrik yang digunakan adalah akurasi. Akurasi menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan seluruh data yang diuji. Kemudian, terdapat outs yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan dua kelompok data. Setelah itu, terdapat ranking konsistensi yang digunakan untuk melihat apakah hasil peringkat yang diberikan model tetap konsisten. Melalui proses evaluasi ini, kita dapat mengetahui apakah model sudah layak digunakan atau masih perlu diperbaiki. Selain menghasilkan prediksi, machine learning juga perlu mampu menjelaskan alasan mengapa suatu prediksi dihasilkan. Konsep ini dikenal sebagai Explainable Artificial Intelligence atau Explainable AI. Salah satu metode yang cukup populer adalah SHAP atau SHAP. SHAP membantu menjelaskan seberapa besar kontribusi masing-masing fitur terhadap hasil prediksi. Dengan adanya penjelasan tersebut, pengguna dapat lebih memahami bagaimana model mengambil keputusan. Hal ini juga meningkatkan transparansi sehingga hasil analisis menjadi lebih mudah dipercaya. Nah, saat ini machine learning telah digunakan di berbagai bidang. Dalam sektor perbankan, digunakan untuk analisis kredit dan manajemen risiko. Dalam bidang kesehatan, digunakan untuk membantu memberikan saran produk. Dalam bidang kesehatan digunakan untuk membantu proses diagnosis penyakit. Pada sistem rekomendasi digunakan untuk memberikan saran produk, film, maupun musik yang sesuai dengan minat pengguna. Machine learning juga digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mengandung indikasi penipuan. Selain itu, machine learning banyak dimanfaatkan dalam analisis pasar saham untuk membantu proses pengambilan keputusan investasi. Bahkan saat ini teknologi machine learning juga digunakan pada kendaraan otonom, chatbot, mesin pencari sehingga hingga berbagai aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Sebagai kesimpulan, machine learning merupakan teknologi yang mampu membantu proses analisis data secara lebih efektif. Keberhasilan machine learning sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan. Menggabungkan berbagai sumber data dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, Explainable AI membantu meningkatkan transparansi sehingga pengguna dapat memahami alasan di balik setiap hasil prediksi yang diberikan oleh model. Dengan perkembangan teknologi saat ini, machine learning akan terus menjadi salah satu teknologi penting yang mendukung berbagai bidang, baik bisnis, kesehatan, pendidikan, maupun keuangan. Materi yang disampaikan pada video ini disusun berdasarkan berbagai referensi ilmiah, seperti Bursa Efek Indonesia atau IDX, metodologi MSCI ESG Ratings, serta beberapa jurnal internasional yang membahas machine learning, ESG, explainable AI, dan analisis pasar saham. Semoga materi ini
dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai bagaimana pengambil pemahaman dasar mengenai bagaimana machine learning membantu proses pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.